Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Eits, sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe, oke? Selamat tahun baru 2026. Gua berharap di tahun yang baru ini semoga great people semakin semangat, selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan great people semoga bisa selalu ngopi enak setiap hari dan tentunya kopinya harus dari Fugol. Oke, kita akan unboxing sebuah dripper. Dripper ini sebenarnya udah cukup lama, mungkin sekitar 2 tahunan, tapi baru tahun kemarin di 2025 gua berkesempatan untuk memiliki dripper ini dan akhirnya gua compare dengan dripper-dripper yang lain dan gua merasa dripper ini cukup menarik. Nah, apa sih dripper ini? Jadi ini adalah dripper namanya Lily Dripper. Kalau teman-teman merasa familiar dengan kata-kata Lily Drip, sebenarnya Lily Drip adalah suatu produk yang awalnya diciptakan dan dirancang untuk mempercepat flow rate. Nah, sekarang kalau kita lihat kotaknya, di atasnya ada tulisan Lily Drip. Kemudian di sebelah kirinya ada tulisan brew on trip, brew at home. Jadi bisa dipakai di perjalanan, lagi liburan, bisa dipakai nyeduh di rumah. Nah, di belakangnya ada panduan resep. Ada easy brewing 1, 2, 3. Jadi kemungkinan besar di sini dia saranin pakai dos 15 gram, grind size-nya middle, mungkin di antara halus sama kasar, mungkin grind size-nya middle. Kemudian airnya 230 ml dan dia sarankan pakai filter wave yang 155 ukurannya. Terus di sini dia kasih juga tutorialnya. Dia suruh kita pakai 4 interval, totalnya 4 passes, kayaknya ini 4 interval. Terus di sini ada brew easy without a scale or gooseneck kettle. Dia bilang brew easy tanpa pakai scale atau gooseneck kettle. Gue juga penasaran kenapa disebut kayak gitu. Oke, Lily Dripper ini menggunakan desain flat bottom yang diklaim membantu membuat flow rate lebih cepat dan stabil. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat, dripper ini adalah dripper flat bottom dan dia di sini ada 6 lubang. Dan kalau dilihat diameter flat bottomnya ini mungkin mirip-mirip dengan Orea sebenarnya. Hampir mirip dengan Orea yang white dan mirip-mirip juga dengan Solo, mirip juga dengan Bendy atau dripper-dripper lainnya. Ini cukup mirip. Yang uniknya dripper ini datang dengan shower screen. Nah, shower screen ini akan memudahkan kita untuk melakukan pouring tanpa kita harus pusingin flow rate-nya seperti apa. Jadi kita cukup tuang di tengah dan kita tunggu airnya turun tanpa kita harus melakukan banyak agitasi. Intinya shower screen ini sangat-sangat membantu. Dan di sini pantatnya juga bisa dilepas. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibandingkan dengan dripper baru seperti Solo bukan Solo bahkan. Dripper seperti CT62 atau dripper seperti origami. Ada beberapa dripper yang datang tanpa base-nya. Jadi kita harus pakai sendiri dan kita harus ratain di atas server. Tapi dengan adanya alat seperti ini cukup membantu para brewers untuk bisa memposisikan drippernya di atas server dengan baik. Dengan ada tambahan shower screen, oke banget. Bahannya sendiri terbuat dari plastik tritan. Ya, plastik tritan ini penggunaannya untuk buat dripper sekarang sangat-sangat luas dan banyak dripper baru juga udah pakai materialnya tritan. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak ada pakai ribs sama sekali. Kalau misalnya kita pakai paper filter seperti si Baris, yang paper filternya kita bisa tempelin karena bentuknya rata, kita bisa tempelin paper filternya ke dinding dripper sehingga mencegah terjadi channeling. Ini juga cukup baik. Gua pengen coba hari ini menggunakan paper filter Kalita Wave. Nah, gua akan bandingin menggunakan dripper lainnya. Kita akan compare apa sih sebenarnya perbedaan kalau kita pakai Lily Drip dan kita di-compare dengan dripper lainnya. Katanya ini adalah windows, ini adalah jendela. Dari lubang ini kita bisa melihat tingkat ekstraksi kita, atau kita bisa melihat aliran airnya, atau kita bisa melihat coffee bed-nya. Tapi menurut gua kalau kita udah punya interval sendiri dan kita udah punya tuangan sendiri, harusnya ada ini dan tidak ada ini tidak cukup berpengaruh mungkin. Mungkin kalau bahkan ini tertutup semua, seperti drip assist yang lainnya juga harusnya fine-fine aja. Kalau dari gue sih seperti itu, tapi ya kita nggak tahu, kita akan coba compare. Mungkin gue akan compare dengan dripper Bendy, karena kemarin kita udah unboxing Bendy juga dan punya geometri yang mirip-mirip dan sama-sama flat bottom, jadi kita akan compare dengan paper filter yang sama. Mari kita siapkan. Di sini kita udah siapkan kopinya.
Dan sekarang kita akan nyeduh. Untuk kita compare dan kita akan coba apa rasanya kalau kita nyeduh pakai Lily Dripper dan kalau kita compare dengan Bendy seperti apa rasanya. Eits, jangan lupa tentunya kita akan nyeduh kopi dari Frugal Coffee Roaster. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Tadeng! Pangalengan Anaerobic Natural. Ini ada salah satu kopi line up terbaru kita, asalnya tentu dari Pangalengan. Prosesnya anaerobic natural, ketinggiannya 1555 meter di atas permukaan laut. Gua nggak tahu kenapa angkanya bagus banget, 1555. Dan tasting notes-nya cukup bright, ada tangerine, manis kayak sugar cane, dan ada red berries. Jadi ini kopi-kopi yang cukup manis dan menyegarkan. Dan ini diproduksi oleh teman kita namanya William. William Rico ini adalah prosesor baru. Dia baru ngasih kita sampel, dan kita mulai pakai kopinya semenjak tahun lalu. Dan so far, William semakin tahun memberikan kualitas kopi yang makin baik. Dan kita berharap ada prosesor-prosesor muda lain yang muncul dan bisa memberikan kualitas kopi yang baik untuk kita, peminum kopi setiap hari. Gambarnya kenapa tuh? Gue udah tahu, lu pasti mau nanya nih, gambar kenapa nih? Gue udah tahu nih pasti nih. Oke, ini adalah gambar sapi. Dan ini lagi perah susu. Di Pangalengan, banyak tempat penghasil susu murni. Dan kalau kita orang Bandung atau masyarakat Bandung, pasti kita pernah dengar KPBS, Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Nah, KPBS ini biasanya menghasilkan susu murni. Nah, biasanya sering tuh dijual, ada gerobak lewat ding 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 ding. Enggak. Guys, sekarang kita akan coba nyeduh menggunakan Lily Dripper dan kita akan compare dengan Bendy. Ya, sukanya gua dripper ada drip assist nih kayak gini. Kita nggak perlu susah-susah dan kita tinggal nuang seperti itu. Nah, kalau tanpa drip assist, kita harus kontrol flow rate-nya dan kita harus kontrol agitasinya. Apakah menggunakan drip assist akan selalu memberikan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan drip assist? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ada jenis drip assist yang flow rate-nya ternyata terlalu lama, ada jenis drip assist yang flow rate-nya ternyata terlalu cepat. Nah, yang terlalu lama dan terlalu cepat ini akan memberikan jenis ekstraksi yang berbeda. Takutnya kalau terlalu lama, brutannya jadi terlalu lama. Kalau terlalu cepat, takutnya agitasinya juga terlalu gede. Jadi, nggak semua drip assist akan memberikan kualitas yang sama. Jadi kira-kira Great People di tahun yang baru ini harapannya apa aja sih? Gue pengen dengar harapan Great People di tahun 2026 itu apa aja, future goal-nya apa aja, cita-citanya apa aja. Tulis di kolom komentar. Siapa tahu dengan Great People menuliskan di kolom komentar, harapannya bisa terwujud melalui komen di channel Frugal Coffee Roaster. Oke, udah selesai. Nah, kalau dilihat di sini, di 1 menit 55 detik, coffee bed-nya sudah benar-benar kering. Sedangkan di sini, di 1 menit 55 detik, coffee bed-nya masih ada genangan air. Artinya, Lily Dripper dengan resep yang sama, dengan paper filter yang sama, dengan grind size yang sama, memberikan flow rate yang memang lebih cepat ketimbang Lily Dripper. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin karena bentuk dari flat bottom-nya yang agak melengkung ke luar yang memberikan flow rate lebih cepat daripada si Bendy. Kalau Bendy itu kebalikan, Bendy itu melengkung ke bawah, kalau Lily Dripper dia agak sedikit melengkung ke atas. Nah, sekarang kita akan coba compare dan kita akan coba lihat apa sih hasilnya, apa sih perbedaannya. Nah, yang sebelah kanan adalah Bendy. Bendy memberikan aroma yang lebih intens. Jadi aromanya tuh medium high intensity. Kalau di Lily Dripper, aromanya medium intensity dan aromanya lebih soft. Gue belum tahu kenapa hal ini bisa terjadi, tapi yang gue rasakan, ini aromanya lebih intens, yang Lily Dripper lebih soft. Nah, kemudian kita akan coba Bendy dulu. Bendy, gue mendapatkan flavornya mungkin di sekitar medium, belum sampai medium high intensity. Aftertaste-nya juga sama. Overall semuanya ada di medium. Aftertaste, acidity, sweetness, semuanya ada di medium pas panas. Nah, Lily Dripper, dia memberikan intensitas yang lebih tinggi ketimbang Bendy. Jadi intensitas flavornya sedikit lebih tinggi. Walaupun mungkin sama-sama medium. Jadi misalnya ini intensitasnya ada di 6. Mungkin ini intensitasnya ada di 7 atau di 8. Sedikit lebih tinggi. Dan gue merasakan di Lily Dripper rasanya lebih kompleks, lebih rame. Gue merasakan Lily Dripper, dia lebih fruity, lebih kompleks, kemudian intensitas rasanya lebih tinggi. Nah, ini menarik karena kenapa ini bertolak belakang dengan aroma. Aromanya lebih intens, aromanya lebih less intense. Kemudian
rasanya tidak terlalu intens. Ini aromanya tidak intens, tapi flavornya intens. Nah, kita akan cek strength-nya dari masing-masing ini. Apakah dengan resep yang sama ternyata Lily Drip memberikan tingkat ekstraksi yang lebih tinggi. Buat great people yang menonton channel kita dan belum tahu ini alat apa, alat ini adalah namanya refraktometer. Jadi refraktometer ini tujuannya untuk mengukur TDS. TDS itu adalah total dissolved solid, total partikel kopi yang terlarut di dalam air. Dan dari sini kita bisa lihat strength-nya dan kita bisa ukur nilainya berapa, apakah dia lebih rendah, apakah dia lebih tinggi. Total dissolved solid dari dripper Bendy ada di angka 1,11. Jadi cukup rendah untuk Bendy. Nah, ini menjelaskan kenapa rasanya tadi tidak terlalu intens dan rasanya lebih smooth. Kemudian sekarang kita akan ukur Lily Drip. Nah, tepat seperti dugaan gua. Tadi gue bilang rasanya lebih intens tapi tidak terlalu jauh. Misalnya ini gue kasih angka 5 intensitasnya. Di sini intensitasnya gue kasih 7 atau 8. Nah, ternyata refraktometer kita memberikan angka 1,15. Artinya ada 0,04% yang membedakan antara strength menggunakan Bendy dan strength menggunakan Lily Dripper. Dengan resep yang sama, dengan grind size yang sama, Lily Dripper memberikan kompleksitas yang lebih baik dan intensitas yang lebih tinggi ketimbang menggunakan Bendy. Nah, apakah pertanyaannya sekarang muncul jika kita menggunakan Bendy dengan flow rate yang lama, sedangkan kita mau naikin intensitasnya, artinya biasanya kita akan melakukan perubahan grind size. Kita akan menggunakan grind size yang lebih halus. Tapi, dengan grind size yang tidak halus aja, Bendy memberikan flow rate yang lebih lama. Apalagi kalau misalnya kita ganti grind size jadi lebih halus, artinya flow rate-nya tambah lama, brew time-nya tambah lama. Apakah dengan kita meningkatkan tingkat ekstraksi dengan mengubah grind size ini akan memberikan rasa yang lebih optimal? Menurut gue belum tentu. Kenapa? Karena flow rate-nya terlalu lama. Apakah bisa kita ganti dengan paper filter lain? Mungkin bisa. Nah, ternyata dengan gue selalu lupa namanya. Ternyata dengan Lily Dripper, dengan grind size yang biasa, bisa memberikan flow rate yang lebih cepat dan memberikan hasil ekstraksi yang cukup optimal. Kenapa bisa terjadi? Kalau menurut gue gara-gara ada shower screen. Nah, shower screen akan memberikan agitasi yang lebih merata dan agitasi yang lebih stabil. Tangan kita tidak punya konsistensi yang baik dalam menuang. Bisa aja 5 mili per second, 10 mili per second, 6 mili per second, tergantung cepat atau pergerakan tangan kita. Nah, dengan adanya drip assist akan membantu mengurangi agitasi yang berlebihan dan memperlancar flow rate sehingga ekstraksi pun jadi lebih stabil. Hasil dari Lily Dripper menurut gua sangat menarik. Makin dingin, clarity-nya makin baik, kompleksitasnya tetap ada di sana, sweetness dan acidity-nya juga tetap balance. Uniknya sebenarnya Bendy ketika dia makin dingin, intensitasnya juga naik, acidity-nya mulai keluar, tapi dia lebih acidity forward ketimbang sweetness. Jadi secara acidity dia lebih tinggi dibandingkan si sweetness-nya. Pertanyaannya, apakah Aing merekomendasikan kalian semua great people untuk membeli Lily Dripper? Rekomendasinya adalah iya. Kenapa? Karena tanpa babi bu, tanpa banyak manuver, ternyata Lily Dripper seduh biasa pun hasilnya udah enak. Nah, sekarang balik lagi ke budget great people. Kalau great people punya budget sekitar 600 ribuan, dripper ini dijual harga 600 ribuan. Great people boleh beli dan great people bisa coba menggunakan Lily Dripper karena pemakaiannya mudah, bahan bakunya, materialnya oke, tinggal tuang di tengah dan rasanya oke. Apalagi kalau great people pakai Pangalengan anaerobik natural dari Frugal Coffee Roaster. So, great people jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita dan beli-beli kita ada Pangalengan anaerobik natural. Oke? Great people, sekian pembahasan kita tentang Lily Dripper hari ini. Kita udah compare dengan Bendy Dripper. Jika great people ada pertanyaan atau mungkin ada fakta lain yang gua tidak bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat untuk great people semua. Oke? Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Happy New Year, bye-bye.